Bergabungnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Partai Golkar dinilai sebagai hak dirinya sebagai warga negara. Terlebih, Ridwan Kamil memang bukan anggota partai manapun sebelumnya. Selain untuk menaikkan suara Golkar di Jawa Barat, masuknya Ridwan Kamil ke Golkar juga membuka kemungkinan dirinya diusung menjadi Capres 2024. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bergabung sebagai kader Partai Golkar. Bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Beringin itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu 18 Januari 2023. Ridwan Kamil dipercaya menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum bidang penggalangan pemilih sekaligus Kohair Badan Pemenangan Pemilu. Ridwan Kamil mengungkapkan sejumlah alasan dirinya memutuskan berlabuh ke Partai Golkar. Pertama, ia menilai Golkar merupakan partai politik di Indonesia yang berada di posisi tengah dan tidak bermain konflik identitas. Kedua, Partai Golkar memiliki sejarah institusi yang konsisten membangun karya yang progresif. Dan ketiga, hubungan dirinya dengan Erlangga terjalin baik. Ridwan mengaku sudah 2 tahun berniat bergabung dengan Golkar. Keputusannya itu semakin mantap setelah mendapat restu dari orang tua, keluarga, dan safari politik ke sejumlah senior-senior Golkar. Dengan bergabungnya ke Golkar, ia optimistis Partai Golkar di Jabar akan meraih banyak suara dalam pemilu 2024 mendatang. Follower saya 30 juta, itu aja udah jadi modal. Saya posting sehari sekali atau 2 hari sekali tentang Golkar, adalah yang nyangkut-nyangkut kan, karena saya pasti menarasikannya dengan cara-cara yang lebih cerdas. Disinggung terkait status sebagai ASN karena ia adalah pengajar ITB, Ridwan Kamil menegaskan dirinya sudah tidak lagi menjadi aparatur negara. Posisi ini sudah ia lepas saat pemilihan gubernur. Saya udah keluar sejak peraturan Pilgub. Waktu Pilwalkot, aturan pemilunya itu adalah cuti dari PNS. Saya kan PNS dosen ITB. Waktu Pilgub, peraturan KPU-nya berubah. Semua PNS harus mundur. Maka saya sudah keluar, mundur dari dosen ITB, jadi saya bukan ASN. Pengamat politik Universitas Indonesia Karim Suryadi menilai bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar adalah langkah pragmatis Ridwan Kamil dalam perspektif kegunaan. Menurutnya ada 2 hal kegunaan. Pertama, untuk mengamankan Jabar periode kedua. Pasalnya, politisi lebih didorong ketakutan ketimbang mengejar keinginan. Dalam hal ini, ketakutan kehilangan Jabar periode kedua. Alasan kedua adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Ini sebuah langkah yang paling realistik bagi Ridwan Kamil, baik untuk kepentingan Pilgub, untuk kepentingan Pilpres, maupun untuk masa depan dia sebagai politisi. Karena membujang itu tak berpartai dalam urusan politisi itu tidak jelas, ya, tidak bagus. Tidak bagus bukan hanya bagi dia, tapi tidak bagus bagi publik. Mengapa? Karena tanpa berpartai itu dia tidak menjelaskan preferensi kepartaiannya, kecenderungan pada nilai-nilai yang dianut partainya. Akibatnya apa? Akibatnya publik juga akan sulit mengidentifikasi apakah akan sehaluan dengan Ridwan Kamil atau tidak. Di sisi lain, bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Berlambang Beringin dinilai akan membawa lumbung suara bagi Golkar di pemilu 2024, terutama untuk memegang perolehan suara di Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak untuk pemilu serentak pada 2024 mendatang. Tidak heran, banyak pihak menyampaikan bahwa salah satu kunci menjadi pemenang dalam pemilu di Indonesia adalah menang di Jawa Barat. Hal itu tidak lepas dari jumlah DPT Jawa Barat yang memuncaki klasemen untuk provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Menurut saya, keputusan ini mau tidak mau akan berdampak terhadap perolehan suara Golkar di Jawa Barat. Mengapa? Karena orang-orang yang terlanjur akan mengidentifikasi diri dengan Ridwan Kamil itu akan ikut gerbong. Sementara mereka yang akan memisahkan diri, menyatakan berpisah dengan Ridwan Kamil, berbeda dengan Ridwan Kamil, tentu saja akan menarik diri dari Golkar gitu ya. Nah, tapi terlepas dari bergabung atau tidak, menurut saya ini isyarat yang bagus ya bagi demokrasi, di mana seseorang menegaskan ini nilai saya, ini kecenderungan orientasi saya, sehingga kita bisa membaca
arah dukungan dia kemana, pernyataan resminya seperti apa, termasuk peta koalisi yang akan dia jalani juga seperti apa. Jadi berpartai adalah penegasan tentang jenis kelamin politik menurut saya. Karim menambahkan masuknya Ridwan Kamil ke Partai Golkar membuka peluang sebagai calon gubernur Jawa Barat atau DKI Jakarta. Selain itu, peluang Ridwan Kamil diusung menjadi capres sangat besar sebab keputusan Golkar mengusung Erlangga Hartarto masih pada tataran internal, belum diamini mitra koalisi. Sehingga hal ini akan berdampak pada pertarungan politik yang semakin seru jika nantinya memang bertarung. Zai ul Haq, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.